Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik formalisme Rusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori dari kritik formalisme Rusia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan penerapan teori formalisme Rusia dalam analisis karya sastra. Dan yang ketiga, saya akan menyimpulkan. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada teori formalisme Rusia. Formalisme Rusia adalah sekolah kritik sastra di Rusia pada tahun 1910 hingga 1930 dengan karya sarjana Rusia dan Soviet yang sangat berpengaruh seperti salah satu contohnya Viktor Shklovsky dan lain-lain yang merevolusi kritik sastra antara tahun 1914 hingga 1930. Gerakan formalisme Rusia berkaitan erat dengan futurisme, modernisme, dan strukturalisme. Maksudnya yaitu gerakan yang memikirkan bagaimana bentuk dari sebuah karya sastra tersebut. Kaum futuris yang mendorong studi sastra dengan meneliti ciri kesastraan dalam teks sastra secara otonom. Fokus utama kaum futuris adalah meneliti teks-teks yang dianggap sebagai teks kesusastraan. Berikut adalah teori yang diberikan dalam formalisme Rusia, yaitu yang pertama ada defamiliarisasi atau deotomatisasi. Menurut yang diungkapkan Viktor, dalam teori ini, seorang penulis untuk membuat suatu karya yang menarik, caranya dengan menggunakan kata-kata yang asing atau aneh, dan maknanya menjadi tidak langsung. Yang kedua yaitu teori naratif. Teori naratif dikembangkan oleh formalis-formalis Rusia dan memiliki sedikit perbedaan. Yang ketiga ada analisis motif. Motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Yang keempat ada fungsi puitik dan objek estetik. Fungsi pengacu pada penempatan suatu karya dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitislah yang paling dominan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan teori formalisme Rusia dalam analisis karya sastra. Di sini saya akan mengambil contoh dari jurnal dengan judul Analisis Teknik Defamiliarisasi dalam novel karya Dewi Lestari yang berjudul Akar. Kajian teori formalisme oleh Intan Zuhratun Nafiah dan Sugiyarti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2019. Penggunaan teknik defamiliarisasi yang tepat pada karya sastra merupakan nilai kreativitas tersendiri bagi pengarang, sebab para pembaca sedikit berpikir lebih keras untuk mengetahui maksud dari pengarang. Dalam novel Akar kembali diungkapkan sebuah istilah asing melalui dialog antar tokoh. Adapun temuan kata maupun kalimat tidak lazim yang digunakan dalam novel dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemanfaatan bahasa asing. Yang kedua, pemanfaatan istilah bahasa asing. Yang ketiga, pemanfaatan mantra Buddha. Yang pertama, pemanfaatan bahasa asing bisa dilihat kutipan tersebut. Teknik defamiliarisasi yang digunakan pada kutipan dalam data adalah bahasa Prancis. Bahasa Prancis digunakan pengarang untuk menggambarkan tokoh utama dalam novel yang melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan bertemu dengan orang berkebangsaan Prancis. Yang kedua, pemanfaatan istilah bahasa asing. Dapat dilihat kutipan tersebut. Berdasarkan data tersebut, terbukti bahwa pada novel Akar seringkali ditemukan penerapan istilah yang berasal dari bahasa asing. Kata personal order dan anarki bukanlah istilah yang berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani.
Yang ketiga adalah pemanfaatan mantra Buddha. Bisa dilihat kutipan tersebut. Kutipan tersebut membuktikan bahwa dalam novel akar digunakan konsep defamiliarisasi dengan memanfaatkan mantra agama Buddha. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa teori formalisme Rusia ini mengesampingkan data-data geografis di luar dari bentuk karya sastra tersebut. Teknik defamiliarisasi memiliki fungsi untuk membuat pembaca tertarik pada jalan cerita yang ada, dan dengan itu sebuah karya sastra memiliki ciri khas tersendiri dalam hal estetika.